Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Baik, untuk materi kita ya pada pertemuan ini terkait tentang pembahasan kita variabel ya, variabel acak ya. Variabel acak continue ya. Di mana variabel acak continue ini merupakan variabel acak yang mengambil ya seluruh nilai yang ada dalam suatu interval ya. Nah, di mana nilainya itu dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan ya. Jadi variabel acak ini yang continue itu digambarkan pada sebuah garis interval ya. Jadi berupa sederetan titik yang tersambung membentuk suatu garis lurus. Misalnya contohnya usia penduduk di dalam suatu daerah, kemudian panjang beberapa dari helai kain ya. Nah, kemudian distribusi normal ya. Distribusi normal ini merupakan variabel random atau acak continue ya. Nah, disebut juga dia sebagai distribusi Gauss ya, di mana Gauss-nya ini mengamati percobaan ya yang dilakukan berulang-ulang dan menemukan nilai rata-rata yang merupakan hasil paling sering terjadi nantinya. Distribusi normal ini sangat penting ya karena memiliki sifat yang memungkinkan ya untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam menarik suatu kesimpulan jika kita mengambil berdasarkan hasil sampel ya. Jadi biasanya sesuai dengan distribusi empirisnya ya. Adapun ciri-ciri dari distribusi normal, yang pertama adalah berbentuk garis lengkung ya, yang halus dan berbentuk seperti genta. Kemudian yang kedua simetris terhadap mean. Ketiga mempunyai satu puncak. Keempat mean, median dan mode ya sama pada satu titik. Kelima luasnya di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1 sama dengan 100% ya. Ini merupakan gambar kurva normalnya ya. Ini dia merupakan gambar kurva normalnya. Ini X, ini X ya. Ini bentuk mean, median, dan mode-nya. Nah, kemudian setiap pasangan mu dan tau ini akan menghasilkan kurva distribusi normal ya. Sehingga terdapat banyak kurva normal dengan bentuk yang berlainan tergantung pada besar kecilnya. Nih, besar kecilnya tuh ya, ini mu ya, nilai rata-rata pada populasi. Tuh ini adalah standar deviasi pada populasi. Nah, bila tuh-nya besar, maka kurva yang dihasilkan itu mempunyai puncak yang rendah. Sebaliknya juga, bila n-nya kecil, maka kurva yang dihasilkan juga mempunyai puncak yang tinggi. Ya. Nah, ini merupakan tabel distribusi normalnya ya. Ini untuk Z-nya ya, untuk melihat dari gambar kurvanya. Ini kita bisa melihat dari tabel ini cara menggunakan tabel distribusi normalnya, di mana misalnya nilai Z-nya 1,96, maka pada kolom paling kiri kita cari angka 1,9. Ya, kolom paling kiri kita cari angkanya 1,9 ya. Nah, kemudian dan bergerak ke kanan, kemudian kita cari angka 6 pada baris paling atas ya. Dan bergerak ke bawah sampai bertemu dengan nilai 1,9 sehingga didapatkan nilainya 0,4750. Sama itu dengan 47,5%. Ya, ini dia. Nah, kemudian tabel distribusi normal secara standar merupakan tabel yang hanya memuat setengah dari
seluruh kurva ya, karena nilainya adalah 0,4750 ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia kurvanya berada di tengah dengan nilainya tadi 0,4750. Ya, biasa ini ada tabel-tabel yang lebih ini dalam buku ya. Jadi demikian ya untuk pembahasan kita terkait distribusi normal, kemudian variabel acak kontinu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau sudah paham? Jadi minggu depan kita UTS ya. Ya, Pak. Pertemuan ke-8. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah pada paham? Gimana? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah, dapat kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih ya semua atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.